Baik, kita mulai Kakak-kakak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kakak selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam juga tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang berada di ruang virtual ini mendapat syafaat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kakak-kakak, kita langsung saja ya. Sambil berjalan nanti kakak-kakak yang lain bisa menyusul. Tolong Kak Henry atau Kak Agus atau kakak yang lain, Kak Lila, mohon untuk disenggol kawan-kawan yang lain untuk segera masuk ke ruang Zoom kita. Nah, ini kakak-kakak hari ini agenda kita yaitu 1 JP ya, 1 JP atau 45 menit, kurang lebih 1 jam ya. Ini hari ini agenda kita yaitu kita akan membahas rencana tindak lanjut ya. Rencana tindak lanjut kakak-kakak yang kemarin kita sudah menyusun sebuah rancangan proyek yang nantinya akan kakak-kakak presentasikan di komunitas belajar sekolah kakak-kakak masing-masing. Nah, langsung saja ya, izin share screen dulu. Apakah bisa dilihat Kak slide-nya? Bisa, Sudah Kak. muncul? Bisa ya? Oke, sebentar. Oke, jadi kakak-kakak hari ini kita masuk ke pertemuan ke-17 ya. Ke-17 tatap maya sinkronus ke-17. Rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasi kita yaitu 1 JP, modenya daring sinkronus. Nah, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, kakak-kakak sebelum kita mulai, kita mindfulness dulu ya. Mindfulness, fokuskan pikiran untuk berada di ruang virtual ini, di ruang Zoom ini. Pikiran-pikiran yang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain mohon untuk disampingkan dulu. Kakak-kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Silakan kakak-kakak untuk memejamkan mata untuk bisa fokus selama 1 sampai 2 menit. Dimulai dari sekarang, semoga kita bisa fokus pada kegiatan sesi pada siang hari ini. Silakan 1, 2, 3 mulai. Silakan. Oke, cukup. Oke, izin melanjutkan. Nah, kakak-kakak, alangkah baiknya kita sebelum melakukan aktivitas ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita laksanakan bisa berjalan lancar, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya minta satu orang untuk membaca doa. Saya minta perwakilan dari Kak Agus Irawan. Kak Agus Siap. Irawan. Silakan Kak Agus pimpin doa. Oke. Ya, baiklah pada kakak-kakak, sebelum memulai kegiatan Zoom pada siang hari ini, dan kebaiknya kita berdoa.
berdoa tenang, memanjatkan kepada Tuhan. Semoga apa yang kita inginkan pada siang hari ini tercapai dengan baik. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Agus Irawan. Semoga setelah dibacakan doa, kita berdoa sama-sama, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya. Oke, kakak-kakak, ini kesepakatan bersama kita. Tak bosan-bosannya saya tetap mengingatkan. Yang pertama yaitu kesepakatan kita yaitu menyalakan kamera. Jika tidak ada kendala dengan sinyal atau jaringan, kakak-kakak silakan untuk menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon ketika ada yang berbicara supaya tidak mengganggu suara yang disampaikan. Mohon untuk kakak-kakak mematikan mikrofonnya. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Jadi diharapkan kalau tidak ada kendala juga kakak-kakak bisa hadir dari awal sehingga sampai akhir nanti. Yang keempat yaitu menghargai waktu bersama. Oke, kita saling mengingatkan hari ini kita tatap muka 1 JP atau 45 menit, nanti kurang lebih 1 jam lah, 1 jam. Kita tolong diingatkan ketika nanti sudah lebih dari 1 jam ya. Karena kita mulai tadi jam 14.05. Nah, kakak-kakak selanjutnya yaitu memaksimalkan fitur chat karena keterbatasannya waktu. Kakak-kakak bila ada yang disampaikan, bertanya, menyampaikan pendapat dan lain-lain, silakan kakak-kakak maksimalkan fitur chat. Yang keenam yaitu klik raise hand sebelum bertanya. Nah, untuk kedisiplinan kita juga ya, melatih kedisiplinan kita untuk keteraturan kegiatan kita ini, silakan kakak-kakak untuk raise hand dulu sebelum menyampaikan pendapat. Selanjutnya yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar karena kegiatan kita dilakukan dalam jarak jauh yang menggunakan sinyalnya harus kuat. Nah, kalau ada gangguan nanti gangguan itu gangguan teknis ada hal yang wajar. Kita bisa maklumi. Oke, selanjutnya, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi ada 2 tujuan kita pada sesi pada siang hari ini, merefleksikan pembelajaran 3. Jadi kita sedikit flashback bercerita bagaimana tentang pembelajaran di modul 3, yaitu komunitas belajar di sekolah atau kelompok belajar di sekolah. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Selanjutnya, agenda kita pada sesi ini, pendahuluan atau kesiapan belajar, menyampaikan tujuan, komitmen bersama itu 5 menit, refleksi awal itu 10 menit, penyampaian RTL, mengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa, itu 20 menit. Yang selanjutnya keempat yaitu dialog atau diskusi dan tanya jawab, itu kurang lebih 7 menit. Dan di sesi akhir atau penutup 3 menit. Nah, yang pertama pendahuluan. Nah, kakak-kakak silakan kakak-kakak tuliskan. Ya, ini ada level persiapan belajar ya, level persiapan belajar pada sesi siang hari ini. Ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, menurut kakak-kakak tentang kesiapan belajar pada sesi kali ini, kakak-kakak ada di level berapa? Kesiapannya level 1 kah, 2 kah, 3 kah, atau 9, atau 10? Silakan tuliskan di kolom chat level berapa kesiapan untuk kesiapan belajar kakak-kakak pada sesi kali ini. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, slide selanjutnya. Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat nomor 1, 2, atau 3, 4, 5, sampai 10. Silakan. Saya lihat di kolom chat. Apakah sudah ada yang menuliskan levelnya? Kak Alex levelnya 7. Oke, yang lain silakan tuliskan di kolom chat. Menurut kakak-kakak, untuk persiapan belajar pada hari ini, kakak-kakak sudah berada di level berapa? Kalau Kak Alex di level 7. Kak Pipani
Gimana Kak Pipani? Maaf Kak, hari ini pakai HP. Oke, enggak Jadi apa-apa Kak. Heeh. Oke. enggak tahu di mana aman chatnya. Aku level 7 Kak. Oh, level 7. Nanti boleh disampaikan secara langsung Kak. Kak Fala di level 7. Kesiapan belajarnya Kak Pala Padlun level 7, Kak Alek level 7. Yang lain silakan tuliskan di kolom chat. Kak Lila level 6, Kak Hendriansa di level 5, masih di level 5, oke. Ke siapa lagi ini? Kak Lila, Kak Hendri. Kak Hendri, halo Kak Hendri. Kak Hendri, ada Kak Hendri? Yo Kak. Ya, Kak Hendri, kesiapan belajar Kak Hendri masih di level 5. Kenapa di level 5 Kak Hendri, boleh disampaikan? Yo, karena banyak pikiran Kak tahunnya. Oh, no. Apa yo karena bentar lagi ujian PPG tanggal 17 Oke. Ditambah masalah pribadi juga dikit. Itu Oke, Kak. perlu fokus ya. Oke, Tapi diusahakan Kak. siap. Oke, Kak Hendri, terima kasih. Kak Hendri, semoga kegiatan-kegiatan yang lain, PPG, masalah pribadinya, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Semoga apa yang menjadi beban Kak Hendri bisa diatasi. Insya Allah Kak Hendri, kalau ada semangat, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke Kak, terima kasih. Penting doa dan berusaha Kak Hendri. Oke Kak. Oke, selanjutnya kalau Kak Pipani, gimana Kak Pipani? Di level 7, silakan. Halo, mana Kak Pipani? Kak Pipani di level 7, silakan. Mengapa di level 7 Kak? Karena di level 7, saya memilih level 7. Kesiapan saya siapa nih? Tadi itu kan karena kakak ngomong kayak mati lampu. Nah, Oke. tadi aku lambat buka laptop ya. Jadi masak dulu. Jadi belum siap lah tadi. Pas buka HP lagi, nah lah masuk wong. Oke, terima kasih Kak Pipani. Sambil-sambil enggak apa-apa Kak Pipani, sambil-sambil masak ya. Tapi Iya. tetap mendengarkan, tetap fokus untuk mengikuti kegiatan kita tatap maya ke-17 ini. Ayo tetap saya untuk tetap semangat semuanya walaupun ada kegiatan lain ya. Saya maklum mungkin sekarang lagi sibuk PPG juga, ada sibuk dengan urusan keluarga, ada sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain. Semoga semuanya bisa lancar, semuanya bisa lulus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, terima kasih sudah berpendapat. Kakak izin kita lanjutkan tentang nah, jadi Kakak tujuan pembelajaran. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, jadi tujuan kita yaitu kakak-kakak nanti memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, silakan kakak-kakak raise hand atau kakak-kakak bisa tuliskan di kolom chat. Menurut kakak-kakak, bagaimana jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Apakah bisa berjalan dengan baik atau malah gimana kalau kita kolaborasi dengan guru-guru lain? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat? Resen silakan. Yang mau resen. Menurut kakak-kakak, kita kan oke. Nih Kak Alek, silakan Kak Alek. Tadilah latihan caknya persiapan futsal PGRI. Kak Alek.
Ya, insya Allah ada kemudahan. Coba menjawab, Kak. Oke, Nah, lanjut menurut silakan. saya pembelajaran berbasis proyek ini, Kak, proyek ini apabila dilakukan dikolaborasikan bersama dengan komunitas belajar di sekolah sangat bermanfaat bagi kami. Di antaranya bisa kami terapkan di sekolah. Mungkin ada kesalahan-kesalahan di sekolah, nanti ada teman sejawat yang akan memberikan umpan balik. Artinya kami bisa membenahi apa yang menjadi kekurangan kami dalam proses belajar mengajar. Artinya komunitas belajar menggunakan proyek yang ada di sekolah sangat bermanfaat bagi kami. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Alex sudah berpendapat. Memang benar bahwa kolaborasi itu memang penting ya. Istilahnya kalau kita menggunakan otaknya Siko atau kepalanya Siko mungkin itu terbatas, tapi kalau kepalanya banyak, pendapat dari rekan-rekan kita, mungkin ada masukan, mungkin ada sumbang saran, itu bisa kita gunakan untuk kelancaran atau pelaksanaan proyek yang kita ingin jalankan. Nah, selain itu juga tentunya ketika kita ada sesuatu atau proyek atau rencana, alangkah baiknya jika teman-teman kita mengetahui proyek yang akan kita laksanakan. Siapa tahu mereka bisa membantu, walaupun tidak membantu dengan material, tapi bisa membantu dengan pikiran, doa setidaknya ya. Oke, terima kasih Kak Alex sudah berpendapat. Mungkin ada yang ingin menambahi atau menguatkan, silakan di kolom chat. Kak Agus, tentunya sangat bermanfaat jika dikolaborasikan dengan KBS di sekolah guna untuk saling bertukar pikiran dari rekan sejawat yang lain. Oke, Kak Abdul Ghani silakan untuk berpendapat. Kak Pipani berjalan dengan baik dan bisa bertukar pendapat. Oke, silakan Kak Abdul Ghani. Terima kasih, Kak. Menurut saya kegiatan ini tanpa bantuan dari semua pihak, terutama itu rekan-rekan guru, hal ini akan tidak berjalan dengan baik. Nah, tadi kami telah rapat, karena rapat rutin bulanan, alhamdulillah kami sudah mendapatkan tanggapan itu baik dari kepala sekolah maupun dewan guru, dan insya Allah kami akan melaksanakan, yaitu pada hari Rabu depan, Pak, kami akan melaksanakan rapat tentang pelaksanaan yaitu ini belajar. Ya, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Abdul Ghani sudah memberikan pendapatnya. Memang kolaborasi itu penting ya, makanya dibentuk kombel atau komunitas belajar sekolah KBS, itu tujuannya supaya kita bisa berkolaborasi, kita bekerja sama, bisa saling berdiskusi, saling memberikan masukan terhadap apa yang akan kita laksanakan di sekolah. Selanjutnya, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar. Dalam KBS ini tentunya kita melibatkan semua pihak ya. Menurut kakak-kakak, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik? Silakan yang ingin berpendapat. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar? Tentunya kalau di Kombel itu kan program-programnya banyak ya, programnya banyak, dan tentunya bagaimana Kombel tersebut atau KBS tersebut bisa menjadi wadah untuk guru saling belajar dan nantinya akhirnya berdampak pada perbaikan kualitas pembelajaran pada peserta didik kita. Ya kan, yang ingin berpendapat? Jika ada yang ingin berpendapat, silakan untuk resen tentang bagaimana pelibatan komunitas di sekolah kakak-kakak atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah sudah saling berkolaborasi atau belum? Karena diharapkan dengan adanya komunitas belajar ini, semua kegiatan yang direncanakan di sekolah atau perbaikan pembelajaran
itu bisa dilaksanakan dengan baik dengan adanya kolaborasi bersama di dalam komunitas belajar, berbagi praktik baik ya di dalam sekolah atau di kombel kita. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bagaimana melibatkan choice ownership peserta didik dalam penerapan project learning. Pemahaman saya terhadap choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada peserta didik, pembelajaran peserta didik. Tentunya ketika kita membuat rencana program, Kak Pipani sudah menuliskan di kolom chat, sangat baik karena dengan adanya KBS ini kita mudah untuk menyelesaikan masalah yang ada pada peserta didik. Oke, itu tadi ya, wadah kita saling berbagi ya. Ada kendala di kelas atau ada masalah, itu menjadi wadah kita untuk saling berbagi. Nah, pelibatan choice ownership ketika kita membuat program, merancang suatu program, itu tentunya kita harus melibatkan voice itu suara, choice itu pilihan, dan ownership itu atau kepemilikannya. Jadi ketika kita melibatkan student agency ini, rencana kita insya Allah akan berjalan dengan baik dan akan berkelanjutan. Jadi ketika kita merancang sebuah program, itu harus benar-benar mendengarkan suara mereka, aponian kehendak mereka, bukan kehendak kita. Jadi selama ini ketika kita buat peraturan, contohnya saja, contoh kecilnya ketika kita membuat peraturan di sekolah tidak boleh ribut, dilarang keluar masuk, itu semua dilakukan oleh guru yang membuat peraturan. Tapi sekarang itu semua bergeser ke kesepakatan bersama. Jadi ketika kita mau menerapkan disiplin positif di dalam sekolah, di dalam kelas, kita membuat kesepakatan bersama yang itu disepakati sama antara kita dengan murid kita. Nah, ini jangan lupa kakak-kakak, ketika kita membuat suatu program itu harus melibatkan siswa dengan mendengarkan suara mereka, dengan melibatkan pilihan mereka dan ownership atau kepemilikan mereka. Oke, selanjutnya sebentar. Oke, selanjutnya jadi keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu bertujuan untuk paradigma perubahan diri dalam kelas, dalam pendidikan jasmani olahraga kesehatan, dan juga tentunya pembelajaran yang berkelanjutan. Selain itu pembelajaran berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi ada dua tujuan keterampilan guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Yang pertama bertujuan untuk paradigma perubahan, pandangan perubahan diri dalam kelas PJOK. Kedua, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi kita sebagai guru PJOK juga diharapkan mampu menjadi leader di sekolah kita untuk menggerakkan rekan sejawat melalui komunitas belajar juga. Dan tentunya juga kita di kurikulum Merdeka juga kita belajar dengan kurikulum P5 ya, kegiatan P5 yang itu juga kita dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan guru kelas atau dengan guru mata pelajaran yang lain untuk membuat melaksanakan sebuah proyek P5. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke penyampaian RTL ya. Penyampaian rencana tindak lanjut. Yang pertama pengantar tugas. Nah, mohon untuk diperhatikan kakak-kakak ya. Jadi kita masuk ke rencana tindak lanjut. Apa yang harus kakak-kakak lakukan di rencana tindak lanjut ini? Di penugasan rencana tindak lanjut. Pengantar tugasnya, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah.
agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, ibu, bapak, atau kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, ini pengantar tugasnya. Selanjutnya, ya pengantar tugas juga ini sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun di sekolah. Nah, sebelum kita merancang program, kita juga harus memanfaatkan dan melihat sumber daya aset yang kita miliki di sekolah kita masing-masing. Kita lihat dulu, sebelum kita merancang atau membuat program tersebut, kita lihat dulu aset kita, aset yang kita miliki. Mana aset yang sesuai dengan sekolah kita. Jangan memaksakan kegiatan atau rancangan program yang kira-kira jauh ya, yang asetnya tidak kita miliki seperti itu. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu atau kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan program, yang kedua kelengkapan rencana dan struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas, yang keempat rencana evaluasi program. Jadi ada 4 penilaian mulai dari tujuan sampai rencana evaluasi program. Nah, ini keterlibatan komunitas juga. Makanya program tersebut harus kita bawa atau kita presentasikan ke komunitas belajar di sekolah atau KBS untuk melibatkan rekan kerja kita atau guru, kepala sekolah, atau warga sekolah yang lain. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Nah, perlu kakak-kakak perhatikan ini ya. Saya screenshot aja. Nanti ada yang belum masuk. Jadi ini ya, saya screenshot, saya kirim ke grup PA kita. Start. Oke. Oke, Kak Jeko lagi di jalan ya, nggak apa-apa Kak Jeko. Hati-hati jalan, semoga lancar, selamat. Oke, nah ini kakak-kakak ya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama yang harus kakak-kakak unggah itu bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Nah, bahan tayang itu berupa PPT ya, PowerPoint, atau slide, Canva, dan sebagainya, bahan tayang ya. Jadi bahan tayangnya nanti diunggah. Jadi ketika kita menyampaikan di Kombel, tentunya kita harus membuat slide ya, slide paparan itu bisa berupa PPT, itu bisa berupa juga slide dari Canva. Silakan, mana yang menurut kakak-kakak muda? Yang kedua, notulen. Notulen, silakan nanti tunjuk salah satu dari rekan kakak untuk menjadi seorang notulen ya, untuk mencatat hasil diskusi KBS terkait RTL PJOK. Nah, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di notulennya juga disiapkan. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Jadi kakak juga mengupload video ke YouTube ya, dan linknya nanti disematkan di LMS. Yang terakhir, dokumen lain yang relevan. Jadi dokumentasinya berupa video dan juga foto kegiatan. Dan ketika kakak-kakak memaparkan rencana proyek kakak-kakak di KBS, silakan kakak-kakak videokan nanti. Videokan dan foto, dan itu nanti yang akan kakak-kakak upload selain bahan tayang dan notulen.
Nah, selanjutnya rencana tindak lanjut RTL. Ada sebuah quotes ya atau kata-kata bijak dari Sukan Ratnakar ya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Modalnya penugasan mandiri, rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini ada 8 aspek yang harus ada ya, yang harus ada dan dimuat dalam slide ya, dalam slide paparan kakak-kakak nanti. Itu bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar minimal 9 slide. Nah, ingat kakak-kakak ya, minimal 9 slide artinya paling sedikit 9 slide. Komponennya apa saja? Komponen programnya. Mulai dari halaman pertama bisa kakak bikin judul program atau kegiatan. Judul programnya apa? Yang kedua, di slide kedua latar belakang. Yang ketiga tujuan program, yang keempat capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Jika ada tantangan, silakan nanti kakak tuliskan. Jadi ada 8 komponen program atau slide-nya ya. Jadi dari kakak-kakak tadi membuat slide minimal 9 slide ya untuk dipaparkan di komunitas belajar. Dari judul sampai ke kemungkinan tantangan. Nanti ini juga saya screenshot. Muncul nggak ya? Terkirim nggak kak ya? Ya ada muncul. Muncul nggak ya di WA kita, di WA grup? Masuk. Masuk, oke. Nah itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti berikut ini. Nah, ini tadi ya penjelasannya. Dari judul program kegiatan. Penjelasan tentang komponennya yaitu judul program atau kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dari kemarin yang saya contohkan, kegiatan Sabtu Sehat di SD Negeri 20 Muara Enim. Itu judulnya, halaman judulnya ya. Yang kedua, latar belakangnya. Apa yang melatar belakangi kita dalam menyusun proyek ini? Dan latar belakangnya kalau secara umum ya, selama ini kita mendengar suara. Kalau untuk yang saya contohkan tadi Sabtu Sehat itu. Jadi selama ini kita mendengar keluhan atau masukan dari peserta didik kita, dari guru-guru kita. Kadang guru-guru kita tuh secara tidak langsung mereka, senam tulah gitu nih. Coba yang lain pula. Nah, seperti itu. Nah, dari sanalah kita membuat latar belakang ya. Latar belakang program tersebut bisa kita membuat program tersebut. Nah, uraian secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Pastikan di dalam latar belakang, kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam kegiatan tersebut. Jelaskan konteks program. Ini harus mencukup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu atau kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut.
sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, dan pencapaian murid, pemetaan aset dan sebagainya. Nah, walaupun ini tidak dilakukan interview secara langsung, tetapi kita bisa observasi ya, observasi melihat di lapangan tentang suara, pilihan, dan kepemilikan murid tersebut. Selanjutnya, komponen ketiga tujuan programnya. Tentunya di sini yang berisi bahwa bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang diukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam kegiatan atau program ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, kepemilikan murid. Nah, struktur programnya ini ya, struktur program program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala programnya, kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi atau kelas, usia, yang penting yang kita libatkan ya, kelas berapa, ya usianya berapa kira-kira ya. Jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilaksanakan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program tersebut. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek Yuk Gerak. Joni sebagai guru mata PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha bagian dari modul pendidikan gerak. Menugaskan serta menyiapkan rubrik penilaian. Yuni, guru mapel, ini peran masing-masing ya. Kalau ada peran atau bantuan atau kolaborasi dengan guru yang lain dalam proyek tersebut, silakan kakak-kakak tuliskan peran masing-masing, peran-peran tersebut. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya. Nah, sumber daya yang bisa mendukung dalam perancangan program kita ini apa saja. Mungkin bisa dari aset fisiknya, aset manusianya, aset lingkungannya, itu bisa kita tuliskan. Atau fokuslah pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan aset based thinking-nya. Selanjutnya, pernyataan yang kapasitas memiliki sekolah ini ya, sama dari sumber daya yang ini tadi ya. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Nah, ketika kakak-kakak membuat rencana tadi, setelah nanti dilaksanakan, kakak-kakak rencanakan evaluasinya dalam berapa bulan sekali misalkan. Kalau gerakan Sabtu Sehat tadi, mungkin evaluasinya 1 bulan sekali. Dari kegiatan 4 kali atau 4 mingguan itu, dalam 1 bulan itu 4 kali itu apa evaluasinya, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu ditingkatkan, itu kita buat rencana evaluasinya. Yang ke-8, kemungkinan tantangan. Mungkin setiap kita membuat program, merancang program yang akan kita laksanakan, tentunya pasti ada kemungkinan tantangan. Kira-kira menurut kakak-kakak dengan program yang kakak-kakak bikin ini, apalah tantangannya. Ketika kita tahu atau tahu tentang kemungkinan adanya tantangan, insya Allah nanti kakak-kakak ketika melaksanakan program atau proyek ini, kakak-kakak bisa mengantisipasi kemungkinan adanya tantangan-tantangan tersebut. Istilahnya kita harus bisa bersiap-siap lah, siap siaga ketika kita mengetahui tentang adanya rancangan tersebut. Ini yang ke-8. Selanjutnya,
Nah, ini aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ya, ini yang akan kami nilai ya. Yang pertama tujuan programnya, yang kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, yang ketiga keterlibatan komunitas dalam sekolah, yang keempat rencana evaluasi program. Ada 4 aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL ini. Nah, ini lini masanya ya, lini masa rencana tindak lanjut kita. Yang pertama dari sekarang ya, dari hari ini dan besok, ini menyusun rencana tindak lanjut atau yang sudah kita bikin kemarin ya, rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL ya. Nah, setelah sesi pengantar RTL hari ini. Yang selanjutnya kita berjalan menuju penyusunan dari unggah di LMS RTL, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video. Nah, setelah kakak-kakak merancang, kakak-kakak melaksanakan atau mendiskusikan rencana program tersebut, proyek tersebut di komunitas belajar. Nah, menyusun dan unggah. Setelah itu kakak-kakak yang akan kakak lakukan yaitu mengunggah di LMS RTL tersebut dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi, diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Artinya dari hari ini 6 hari ke depan kakak-kakak silakan untuk mendokumentasikan atau melaksanakan diskusi di komunitas belajar atau paparan di komunitas belajar tentang rencana program rancangan program project yang akan kakak-kakak laksanakan. Itu silakan kakak-kakak dokumentasikan berupa video, foto kegiatan, notulen ya, notulen diskusi berupa terkait RTL PJOK. Selanjutnya yaitu setelah itu kakak-kakak mengunggah kita sebagai fasilitator akan menilai RTL tersebut setelah kakak-kakak unggah. Nah, yang terakhir nanti umpan balik RTL. Nanti kita akan tatap maya lagi di umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Nanti ada umpan balik RTL juga. Nanti kakak-kakak mungkin juga melengkapi menuliskan umpan balik juga ya di LMS terkait rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak laksanakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Tanya jawab terkait rencana tindak lanjut proyek yang akan kakak-kakak laksanakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Ya, sebelum ke Kak Parlin, kita ke Kak Alek dulu. Kak Alek dan Kak Parlin, silakan Kak Alek. Oke Kak, ini menanyakan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak, kami memaparkan di komunitas belajar itu dalam 8 poin intinya ya. Yang pertama adalah judulnya kan. Judul apa yang ingin kita paparkan. Yang kedua adalah latar belakang. Terusnya adalah tujuan, seperti itu Pak ya. Baru ke capaian langkah-langkah dan hasil. Ya, terus struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Artinya mulai dari kepala sekolah itu diterangkan Kak. Kepala sekolah melibatkan siswa kelas 7 dan 8 seperti itu. Enggak, maksudnya gini, yang mana itu yang mana program dan mitra. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Misalnya tinggal Kak Alek di slide tersebut dijelaskan saja. Siapa saja rekan sejawat atau warga sekolah yang bisa terlibat. Kan dalam proyek Kak Alex itu siapa saja yang bisa membantu yang dilibatkan. Misalkan dari Jumat Sabtu sehat itu ya. Sabtu sehat itu yang terlibat mungkin kepala sekolah terlibat ya sebagai pemangku kebijakan
dialah sebagai koordinator istilahnya kan. Yang kedua, guru PJOK tentunya guru PJOK sebagai koordinator lapangannya terhadap program tersebut, atau guru-guru yang lain juga sebagai mungkin PU menyiapkan perlengkapannya dan anak-anak tentunya. Ya seperti itu Kak Alek. Jadi Kak Alek tinggal tuliskan siapa saja yang terlibat dalam rencana proyek tersebut. Seperti itu Kak Alek. Sampai ke pertanyaan tantangan kapasitas yang dimiliki oleh sekolah Kak ya? Ya, artinya sampai ke tantangan Kak ya menjelaskannya? Ya, sampai kemungkinan tantangan. Mungkin dalam program yang Kak Alek bikin, kira-kira menurut Kak Alek tantangannya apa saja sih tantangannya? Ya, ngerti Kak. Apakah semuanya mendukung misalnya? Mungkin ada kendala, mungkin waktunya mungkin bertepatan dengan kegiatan ujian akhir semester atau penilaian akhir semester, mungkin itu sebuah tantangan. Bagaimana caranya nanti kita mendiskusikan supaya tantangan tersebut bisa kita hadapi, kita selesaikan, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita ambil ini Kak, misalnya kan kita melibatkan orang tua siswa, artinya kalau orang tua siswa itu tidak maksimal dalam melakukannya, itu termasuk dari tantangan Kak ya dalam program ini. Nah, kalau programnya apa dulu programnya Kak Alek yang melibatkan wali muridnya kira-kira? Misalnya kegiatan mau ini Jumat bersih ataupun Maulid Nabi misalnya seperti itu Kak, boleh Kak? Kan itu melibatkan dari orang tua siswa itu. Ya, artinya kalau orang siswanya kurang maksimal, itu termasuk dari tantangan apa yang kita paparkan tadi. Iya, bisa. Kalau itu menjadi tantangan, itu silakan dituliskan. Jadi itu yang akan kakak tuliskan di slide-nya Kak. Jadi 1 sampai 8 ini kata kunci slide-nya Kak ya. Intinya tadi kan ada 9 slide ya. Mulai dari judul sampai ke kemungkinan nanti Kak Alek kan akan memaparkan. Menurut saya yang akan menjadi tantangannya ini waktu Bapak Ibu. Nah, waktunya kita ini memepet, program ini harus dilaksanakan, tetapi menurut saya tantangannya ini waktunya sedikit sekali. Misalkan kalau program ini harusnya bisa berjalan 3 sampai 4 hari, tapi waktu kita cuma 1 hari. Nanti kan mereka ini kan pasti mereka akan memberikan umpan balik, ide, saran terhadap apa yang kita paparkan. Seperti itu Kak Alek. Untuk lebih jelasnya yang kemarin slide saya yang saya kirim di grup itu bisa sebagai diomongkan contoh yang bukan contoh ya, referensi. Nah, itu slide-nya seperti itu ya, seperti yang saya ini kan. Silakan nanti kakak-kakak kembangkan lagi. Mungkin itu Kak Alex. Gimana Kak Alex? Terima kasih. Oke Kak, terima kasih Kak Alex. Oke. Selanjutnya Kak Parlin, silakan Kak Parlin untuk menyampaikan. Oke, izin kakak-kakak. Yang ingin saya tanyakan itu Kak Iman, kita kan nanti akan mengambil video. Itu adakah juknisnya apa ke berapa menit? Itu minimal, maksimalnya berapa? Itu yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Kak Parlin. Kak Parlin terkait dengan waktu atau durasi pengambilan video. Durasi pengambilan videonya itu sebenarnya tidak ditentukan, tapi minimal lah kita bikin 15 menit lah Kak. Tetapi tentunya pasti kalau sudah dilempar ke ini Kak Parlin suara 2 HP ya? Satu. Oh, satu ya? Suara saya keluar. Oke, izin dulu Kak. Oke, nah jadi untuk waktu kakak-kakak minimal 15 menit ya. Minimal 15 menit. Jadi silakan nanti kakak-kakak paparkan di hadapan kawan-kawan
di komunitas belajar di sekolahnya, KBS-nya, tentang rencana program yang kakak-kakak, project yang kakak-kakak susun. Minimal 15 menit. Boleh lebih? Boleh, silakan. Saya juga kemarin ketika membuat RTL ini juga, kalau tidak salah 15 menit, tapi setelah buka di forum, lebih dari 30 menit. Dan percaya yang target kita 15 menit itu nanti belum dari Pak sekolah nak nyampai ke sambutan dulu. Terus tentunya pasti akan lebih ada pertanyaan atau masukan, pasti lebih nanti. Minimal Kak Palin minimal 15 menit. Dan itu nanti di kakak unggah di YouTube ya. Kakak unggah di YouTube dan linknya disampaikan seperti biasa. Oke, siap. Nah, foto-fotonya juga jangan lupa ya, kita foto. Terus Daftar hadir ya, paparan. Oke, itu Pak Palin. Ada lagi Kak Palin? Ya. Terima kasih Pak, sudah. Oke, terima kasih Kak Palin. Yang lain Kak Pipani silakan. Ayo Kak, nak nanya Kak ya. Apa Silakan, namanya tuh yang di slide kita buat itu, yang kita paparkan dengan rekan sejawat itu yang 8 slide ini ya? Ya. Ya Kak Pipani. 8 slide itu minimal 9 ya, minimal 9 slide. Iya. Komponennya 8 ini. 9. Terus tuh Kak, yang diupload di YouTube itu kan tadi video. Terus foto. Kalau fotonya tidak usah diupload di YouTube. Yang diupload di YouTube video saja Kak. Fotonya di LMS Kak. Kakak nanti Kakak buat di bentuk poster bisa kan? Kegiatan-kegiatannya buat bentuk poster, beberapa foto ya, 4 foto atau 6 foto. Nah, nanti silakan Kakak upload JPEG-nya atau gambarnya di di LMS Kak. Oke. Itu Kak Pipani. Ada lagi Kak? Makasih Kak. Oke, terima kasih sama-sama. Silakan yang lain, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Tahu sudah cukup jelas tentang RTL yang akan kita laksanakan 1 minggu ke depan. Gimana? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, gimana? Ada pertanyaan atau cukup? Cukup Kak, cukup. Oke, kalau cukup. Jadi pada akhir sesi ini, kakak-kakak yang pertama merefleksikan tadinya pembelajaran modul 3, yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, penutup. Nah, ada pantun ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tetapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Terima kasih kakak-kakak atas pertemuan tatap maya kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya juga ditutup dengan doa. Saya minta izin Kak Abdul Ghani untuk memimpin doa sebelum nanti kita sesi foto bersama. Silakan Kak Abdul Ghani. Kakak-kakak, sebelum kita belajar ini, semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita kerjakan sebagaimana tugas yang telah diberikan oleh Pak Fasilitator tadi. Marilah kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Kak Abdul Ghani. Di sini hadir semua ya. Tahu ada yang tidak hadir ini?
Kak Ari belum hadir Kak Ari ya? Masih di jalan Kak Ari katanya. Kak Hendri, halo. Kak Hendri, ada Kak Hendri? Kak Taufik belum ya? Oke, silakan kameranya. Kak Jeko, kameranya dibuka Kak Jeko. Oh, lagi nyetir. Oke. Saya saja Kak. Silakan dibuka. Saya yang Oke, siap. Nah, ngapa ini? Tidak timbul. Oke, siap. Nah, ngapa ini? Tidak timbul. Oke, sinyal saya mungkin. Ini lagi hujan Kak, mohon maaf. Sebagian besar videonya tidak tampak, fotonya tidak tampak. Oke, mulai. Oke, silakan buka lagi kameranya. Oke, Kak Edo belum terbuka Kak Edo. Sinyal ya? Sudah. Udah ya. Oke. Sinyal Tapi di saya belum terbuka. Oke, nggak apa-apa. 1, 2. Belum terbuka. Oke, sekali lagi. Oh ya, yang Kak Edo udah terbuka Kak di saya, sorry. Oke. Oke, sekali lagi semangat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak yang lagi jalan, silakan hati-hati di jalan. Kakak-kakak yang lain di rumah silakan melanjutkan aktivitas kakak-kakak masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Pak Edo. Oi. Oh, tadi nih. Apa? Oh. Ledak api itu. Di SK ke nama kamu.